Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana keadaan hari ini? Mudah-mudahan semuanya masih sehat ya. Oke, baik. Kita di pertemuan yang keenam yaitu tentang fungsi pengorganisasian. Jadi fungsi pengorganisasian ini adalah sebagian dari fungsi manajemen ya. Yang minggu lalu kita berbicara mengenai fungsi perencanaan, hari ini kita berbicara mengenai fungsi pengorganisasian. Baik, materi yang pertama ini adalah pengertian fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian itu adalah mengatur tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap individu dalam manajemen. Jadi, dalam suatu organisasi itu pastinya ada namanya pengorganisasian ya. Pengorganisasian itu ada tugasnya masing-masing kelompok ataupun masing-masing individu. Jadi dibagi tugasnya agar bisa mencapai suatu tujuan dan tidak bertabrakan ataupun bisa bekerja secara efektif dan juga efisien. Baik, untuk pengertian struktur organisasi dan desain organisasi, mungkin kalau struktur organisasi mahasiswa semua sudah tahu ya. Struktur organisasi itu berarti ada atasan, ada bawahan, ada pimpinan, kemudian ke bawah-bawahnya ada karyawannya, bagian SDM, pemasaran, keuangan, dan lain sebagainya ya. Jadi struktur organisasi ini adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Jadi struktur organisasi itu bagaimana pekerjaan bisa dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal ya. Desain organisasi ini Ivan Šević ini mengemukakan ataupun mendefinisikan adalah proses penentuan keputusan untuk memilih alternatif kerangka kerja jabatan, proyek pekerjaan, dan departemen. Jadi ini ada keputusan-keputusan yang kemudian kita buat desain-desainnya ya, ataupun tindakan-tindakan yang dipilih ini akan menghasilkan sebuah struktur organisasi. Jadi struktur organisasi dibuat karena adanya sebuah desain organisasi. Jadi mereka ini adalah saling bekerja sama antara desain dan juga strukturnya. Struktur berarti sudah berupa kerangka-kerangkanya ataupun berupa strukturnya, tapi kalau desain ini baru akan ada tindakan-tindakan ataupun yang akan dipilih untuk menghasilkan struktur organisasi tersebut. Kemudian untuk bentuk-bentuk organisasi di sini ada organisasi lini dan staf, fungsional, lini dan fungsional ya, lini, fungsional, dan staf, kemudian organisasi komite. Nanti boleh ditanyakan sama saya tentang kalau memang bentuk-bentuk organisasi ini masih kurang paham. Kemudian prinsip organisasi itu yang pastinya merumuskan tujuan, membagi kerja, mendelegasikan kekuasaan dan wewenang, tingkat pengawasan, rentang manajemen, dan kesatuan perintah serta koordinasi. Jadi bentuk-bentuk organisasi ini juga adalah ada yang organisasi lini, ada fungsional dan staf. Kemudian prinsip organisasi ini adalah merumuskan tujuan, pastinya ya, membagi kerja, wewenang, pengawasan, rentang manajemen, kesatuan perintah, serta koordinasi ya antara bagian-bagian yang sudah ditunjuk dalam suatu struktur organisasi. Kemudian pendelegasian dan wewenang ya. Pendelegasian ini tindakan mempercayakan tugas ya, kewenangan, hak tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban. Ini pendelegasian ini dilakukan dengan cara membagi tugas, hak tanggung jawab, serta pertanggungjawaban yang ditetapkan dalam suatu penjabaran atau tugas dalam organisasi ya. Pendelegasian ini sebenarnya kita sudah tahu bahwa pastinya ketika struktur organisasi dibuat itu sudah punya tanggung jawab masing-masing ya, punya pendelegasian masing-masing. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Jadi wewenangnya adalah ini biasanya diberikan hak untuk melakukan sesuatu atau biasanya pimpinan memerintahkan atau memberikan wewenang atau kepercayaan kepada seseorang untuk mencapai suatu tujuan ya. Yang dimaksud dengan delegasi penyerahan wewenang ya. Pendelegasian dilakukan dengan cara membagi tugas, kewenangan ya. Pastinya kalau pendelegasian itu kita sudah bagi-bagi tugas. Jadi kalau dalam organisasi itu mudah, tidak rumit ya. Tidak bingung apa yang mau dikerjakan karena sudah memiliki tugas masing-masing. Alasan yang mendasari pendelegasian wewenang yaitu seorang pimpinan hanya dapat bekerja bersama melalui orang lain. Itulah
yang mendasari pendelegasian. Jadi dalam suatu organisasi itu tidak mungkin pimpinan mau kerja sendiri dalam suatu perusahaan ya. Kemudian agar setiap individu dapat bekerja dengan normal atau sesuai dengan keahliannya, maka seorang pimpinan akan memberikan tugas ya. Dilaksanakan dengan baik tanpa ada pimpinan utama jika masing-masing individu sudah mendapatkan delegasi ya. Meskipun pimpinan tidak ada, tetap pekerjaan itu harus dikerjakan. Kemudian tuntutan dari pimpinan kepada bawahan, dari atas kepada bawahan. Kemudian pendelegasian yang terakhir adalah sebagai bukti bahwa adanya atasan atau pimpinan dan bawahan dalam suatu organisasi. Kita lanjut di pengelolaan SDM. Jadi pengelolaan SDM ini adalah suatu proses yang berhubungan dengan implementasi indikator fungsi-fungsi pengelolaan. Jadi pastinya dalam perusahaan ataupun organisasi ini SDM harus dikelola ya. Dikelola. Kenapa harus dikelola? Agar SDM tersebut dapat berkembang, dapat bertahan ya, sehingga semuanya tujuan perusahaan juga dapat tercapai karena pengelolaan SDM yang baik. Kemudian kegiatan manajemen sumber daya manusia ini ada analisis jabatan, tenaga kerja, pengadaan karyawan, pelatihan, kompensasi, karir, kesejahteraan, serta pemutusan hubungan kerja. Jadi inilah kegiatan-kegiatan manajemen sumber daya manusia. Baik, terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat. Jadi tolong teman-teman boleh ditanyakan maupun ditanggapi, serta apabila ada teman yang misalnya mau memberikan jawaban juga silakan ya. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.